Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 27 Juni 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Harian bulan Juli 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 19.30 WIB. Rapat Majelis Pleno bulan Juli 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 19.30 WIB. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayah masing-masing. Baptis anak. Rencana baptis anak yang direncanakan dilayankan pada ibadah hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di GKJ Joglo ditunda pelaksanaannya terkait peraturan mengenai rumah ibadah yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis skala mikro atau PPKM mikro. Berita duka. Ibu Sri Untari, ibunda dari Ibu Tri Yuliastuti warga GKJ Joglo wilayah 3F, pada hari Rebo 23 Juni 2021 di Surabaya dalam usia 75 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 24 Juni 2021 di Keputih, Surabaya. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Persiapan pemandu PA. Persiapan pemandu PA bulan Juli 2021 Minggu tanggal 27 Juni 2021 pada pukul 11.00 WIB setelah ibadah pagi melalui media Zoom. Mohon perhatian para pemandu PA bulan Juli 2021 dan majelis kelompok. Untuk berita yang lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Widianto Nugroho SSI akan memimpin ibadah minggu ini. Marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri dan nyanyikanlah kidung baru 3 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Umat Allah dimanapun Anda berada, marilah kita pada hari ini mengingat kembali panggilan Allah untuk hidup dalam kasih-Nya yang tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita seringkali banyak kesalahan dan dosa. Terutama kita berusaha untuk mengasihi orang lain, tetapi seringkali kasih yang kita berikan kepada orang lain adalah kasih yang bersyarat, atau bahkan di dalam bahasa dalam surat Roma adalah kasih yang pura-pura. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dan menyanyikan nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 49 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mengakui segenap kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah, marilah kita merenungkan berita anugerah dari Tuhan yang akan kita refleksikan dalam surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, dan kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika pada hari ini, di balik segala keterbatasan yang mungkin kami alami, Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dalam ibadah kami ini ya Tuhan, kami ingin memanjatkan doa-doa syafaat kami. Pertama-tama kami teringat Tuhan dengan situasi pandemi yang saat ini kami hadapi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang terdampak positif COVID-19. Kiranya Engkau berkenan untuk mengaruniakan kekuatan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengaruniakan kesukacitaan dan perlindungan kepada mereka ya Allah. Sehingga apabila memang Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka, kiranya kesembuhan itu dapat dihayati sungguh sebagai bagian dari berkat dan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis yang saat ini tengah berjuang ya Tuhan untuk merawat saudara-saudara kami, untuk melayani pasien terdampak COVID-19. Sertailah saudara-saudara kami ini ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan juga kesabaran dalam melayani orang lain. Juga sertai mereka ya Tuhan, terutama keluarga yang harus ditinggalkan akibat tugas pelayanan yang luhur bagi sesama umat manusia. Juga Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, agar Engkau menjaga kami dalam aktivitas yang kami jalani. Mungkin di antara kami ada yang karena kami tidak punya pilihan lain, kami masih harus beraktivitas di luar rumah. Kiranya Tuhan tetap mengingatkan kami untuk menjaga segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan Tuhan lindungi kami ya Tuhan dari segala mara bahaya.
Kami berdoa untuk saudara kami yang tengah berduka. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Berikanlah pemahaman dan pengharapan dalam hati mereka masing-masing. Sehingga meskipun saat ini mungkin saudara-saudara kami ini merasakan duka cita yang teramat mendalam, tetapi ada penghiburan yang Engkau tanamkan di hati mereka ya Tuhan, seturut dengan proses kehidupan yang saudara-saudara kami ini jalani. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Tuntunlah kami agar kami senantiasa dapat bersaksi bagi sesama, agar kami dapat menjalankan segala tugas panggilan kami dengan sepenuh hati ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau mempercayakan kami, GKJ Joglo, akan pelayanan yang begitu besar ini. Tetapi kami percaya ya Tuhan, semuanya dapat terjadi dan berlangsung dengan baik oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Sertailah saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang tergabung dalam Persaudaraan Klasis Jakarta bagian Barat. Kiranya saudara-saudara kami, gereja-gereja seklasis Jakarta bagian Barat juga dapat menjalani pelayanan mereka dengan baik. Dan terutama saudara-saudara kami ya Tuhan, yang merindukan rumah ibadah. Kami berdoa untuk saudara kami GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia calon Pepantan Sawangan, dan GKJ Kanaan. Sertailah upaya-upaya mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan keadilan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segenap penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga yang dibagikan melalui WA Group. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 145 bait 1 dan 2. Aku melangkah ke rumah Tuhan.
diundang berdiri, kita membawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, syukur dan limpah terima kasih kami naikkan padamu Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih juga buat berkat yang telah kami terima, dan sebagai ungkapan syukur dan limpah terima kasih, saat ini kami hendak membawakan persembahan yang semuanya itu berasal dari-Mu Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Engkau memberkatinya. Kami juga hendak mendoakan bagi para pengelola persembahan ini dan juga yang menggunakannya. Biarlah semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi kami hendak mendengar berita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Widianto Nugroho. Urapilah beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan ditaburkan nanti hanya berdasar atas kebenaran firman-Mu saja. Dan kami jemaat-Mu yang hendak mendengarnya, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, agar dapat kami mengerti, terlebih dapat melaksanakan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan itu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami naikkan doa ini kepadamu Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan diambil pada hari ini dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Saya mengundang saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara masing-masing dan memperhatikan firman Tuhan dan membacanya bersama-sama dengan saya pada hari ini dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui
apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan menatap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit sendiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam peribadahan minggu secara daring GKJ Joglo. Semoga saudara-saudara sekalian berada dalam kondisi yang baik dan bisa menghadapi hari demi hari juga dengan penuh rasa syukur dan penghayatan akan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berbicara dan merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema, bagaimana engkau beriman kepadanya. Bagaimana engkau beriman kepadanya. Kalau kita bicara soal beriman kepada Allah, saudara-saudara, maka kita akan membayangkan sebuah perjalanan, sebuah proses yang bergerak seturut dengan kehidupan yang kita lalui. Tuhan Yesus misalnya, saudara, seringkali menggambarkan iman layaknya biji sesawi misalnya. Ini untuk menegaskan sebuah proses, sebuah perjalanan, bukan sesuatu yang instan. Oleh karenanya saudara-saudara, proses beriman itu selalu terkait dengan pengalaman-pengalaman yang kita lalui setiap hari. Jadi proses beriman itu selalu terkait dengan pengalaman-pengalaman yang kita lalui setiap hari. Entah itu pengalaman yang mendatangkan kesukacitaan, kebahagiaan, kegembiraan saudara-saudara, atau pengalaman lain yang menguras hati, pemikiran, serta emosi kita. Dalam situasi yang normal dan baik-baik saja kita bisa menjawab dengan lantang kepada Allah bahwa manusia harus beriman teguh kepada Allah setiap saat, saudara-saudara. Itu kalau situasinya normal, situasinya baik-baik saja. Andalkanlah dia dalam setiap situasi dan kata-kata lain yang meneguhkan dan menguatkan iman. Tetapi sayangnya saudara-saudara, fakta seringkali membuktikan bahwa justru
di saat terberat yang membawa hidup kita di ujung tanduk, di saat krisis-krisis pergumulan yang kita alami, seringkali kita lupa akan keteguhan iman yang sudah kita bangun selama ini. Saya mengundang saudara untuk menengok pengalaman kehidupan kita masing-masing. Coba saudara renungkan sejenak. Saya ingin bertanya kepada saudara bahwa apakah ada dari antara saudara sekalian yang selama hidup tidak pernah sekalipun mengalami krisis atau pergumulan dalam kehidupan? Tentu saudara-saudara bahwa semuanya pernah mengalami krisis atau pergumulan dalam hidup. Marilah kita melihat pengalaman kita akhir-akhir ini, saudara, dalam minggu-minggu ini, bulan ini. Kita dipertontonkan sebuah tragedi yang hadir dalam kehidupan kita. Kita melihat pandemi di Indonesia oleh banyak ahli, katanya sedang memasuki tahap yang dinamakan gelombang kedua. Angka penularan semakin tinggi, korban jiwa juga semakin tinggi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat foto-foto, video yang menggambarkan situasi fasilitas kesehatan yang sudah mulai tidak mencukupi. Kita diancam oleh ketakutan, kita dilanda oleh kecemasan, kekhawatiran, bahkan kita dilanda mungkin oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai masa depan kita. Termasuk pada saat ini, saudara-saudara. Pada hari ini seharusnya ada anak-anak kita yang diserahkan kepada Allah dalam sakramen baptis. Tapi karena situasi yang ada ini, kita harus menundanya demi kehidupan dan keselamatan dan melaksanakannya di lain waktu ketika situasi memungkinkan. Itu krisis. Krisis dalam kehidupan pribadi ataupun krisis sebagai kehidupan komunitas kita. Atau kita pernah mengalami, saudara-saudara, situasi-situasi di mana kita ditinggalkan oleh orang terkasih untuk selama-lamanya. Atau mungkin mengalami sakit penyakit. Seorang warga bercerita kepada saya bahwa dia terdampak COVID. Satu hal yang diserang oleh COVID ini dalam refleksinya bukan hanya soal fisik, tapi juga psikis, mental. Jadi mental yang diserang gitu ya. Jadi bahkan proses spiritual, proses bagaimana dia memahami peristiwa tersebut. Atau mungkin kita pernah menemui situasi-situasi yang membawa kita kepada kebangkrutan usaha kita mungkin. Atau mungkin kehilangan pekerjaan. Atau pada kesempatan yang lain kita harus menghadapi kenyataan pahit atas rusaknya relasi kita dengan orang-orang terkasih, orang lain. Atau ketika cita-cita kita harus sirna karena situasi. Itu krisis yang nyata dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, dalam situasi-situasi tersebut, bagaimana kita mengimani Allah yang bekerja dan berkarya? Saat kita berada di ujung tanduk, Tuhankah yang kita ingat atau justru Ia menjadi sasaran segala protes serta kemarahan kita? Bagaimana kita beriman kepadanya? Pada hari ini, saudara-saudara, kita akan melihat proses beriman yang sangat manusiawi dari dua tokoh dalam bacaan Injil kita hari ini. Saya mengundang saudara untuk membuka kembali Alkitab saudara-saudara sekalian, Markus 5, 21 sampai 43. Ada dua tokoh di sini, saudara-saudara. Tokoh pertama adalah Yairus, yang pada saat itu anaknya yang terkasih yang berumur 12 tahun itu menderita sakit, krisis, dan bahkan nyawanya terancam. Yairus, ya, seorang kepala rumah ibadat Yahudi, sinagoge, yang anak perempuannya sedang sakit parah, hampir meninggal. Sosok kedua adalah perempuan tanpa nama yang menderita pendarahan selama 12 tahun
Segala upaya telah dilakukan oleh perempuan ini. Berbagai tabib diceritakan sudah disambanginya, tetapi tak satu pun membuahkan hasil. Bahkan dalam Markus 5 ayat 26 dikisahkan kondisinya semakin memburuk. Coba saudara tempatkan situasi saudara pada kedua orang ini. Saya kira ini pergumulan nyata yang juga masih kita alami pada saat ini ya. Ketika orang yang kita kasihi sedang mengalami sakit penyakit yang parah, bahkan sampai mengancam jiwa, atau situasi berada dalam sakit, kita sendiri mengalami sakit yang juga cukup parah. Apa yang Anda rasakan? Apa yang saudara rasakan? Mungkin bisa deskripsikan dalam satu kata begitu ya, apa yang saudara rasakan? Mungkin saudara merasa bingung, marah, sedih, putus asa, atau bahkan gabungan dari semuanya. Itu juga saudara-saudara yang dirasakan oleh Yairus dan sang perempuan tanpa nama. Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya saudara-saudara kita ini rasakan, tetapi dari teks kita melihat saudara-saudara di sana kedua sosok ini rupanya menemukan kembali pengharapannya dalam Yesus. Sosok pertama saudara-saudara ini Yairus. Di situ diceritakan tanpa pikir panjang, saudara-saudara, Yairus tersungkur di hadapannya. Kata tersungkur ini punya makna yang teramat dalam. Tindakan yang menunjukkan penyerahan diri, kebergantungan penuh, serta keyakinan teguh bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong. Dan yang terpenting adalah pengakuan bahwa Yesus yang ada di hadapannya jauh lebih tinggi dan lebih berkuasa dari dirinya. Menarik untuk melihat bagaimana Yairus menanggalkan segala gengsi atau posisi sosial yang dia miliki pada saat itu. Ia rela tersungkur di hadapan Yesus. Ia seorang pemimpin kepala rumah ibadat, saudara-saudara. Ia menanggalkan itu semua, atribut-atribut itu, lalu ia tersungkur di hadapan Yesus, memohon agar Yesus berkenan menyembuhkan anaknya. Atau kemudian sosok berikutnya adalah perempuan tanpa nama ini. Ketika Yairus dan Yesus berserta kerumunan pada saat itu pergi ke rumah Yairus, perempuan ini berusaha untuk menggapai Yesus di tengah kerumunan seperti itu. Perlu kita ingat saudara-saudara bahwa perempuan adalah sosok yang masih tidak diuntungkan pada saat itu. Keberadaannya di tengah-tengah kerumunan itu saja mungkin sudah menimbulkan pertanyaan. Apalagi kalau orang-orang di desa itu, di lingkungan itu tahu bahwa si perempuan ini adalah perempuan yang sakit perdarahan. Dalam agama Yahudi, saudara-saudara, perdarahan itu adalah sebuah kondisi yang tidak suci. Perempuan yang perdarahan itu berada dalam kondisi tidak suci. Jadi kewajaran itu kalau menjaga jarak atau social distancing dengan perempuan yang perdarahan ini yang diceritakan di sini. Tetapi ia melewati itu semua, saudara-saudara, karena melihat dari 12 tahun perjuangannya ada satu titik terang. Ada harapan. Ia berusaha menggapai Yesus. Dalam kesulitan menerobos kerumunan itu, pikirnya asal ku jamah saja aku akan sembuh. Apa yang mendorong perempuan ini berpikir demikian, saudara-saudara? Pertama yang tadi saya kisahkan, mungkin ia kewalahan, atau bisa jadi memang sebatas itulah pemahaman imannya. Sebuah pemahaman iman yang simbolis mistik, yang memahami bahwa benda atau objek memiliki sebuah kuasa ilahi yang berkuasa. Kita tidak tahu persis alasannya, tetapi yang harus kita lihat adalah motivasinya. Jadi bukan sentuh jubah itu ya saudara-saudara, tetapi apa yang ada di baliknya, sebuah kebergantungan, kepercayaan penuh kepada Allah. Disentuhlah, lalu Yesus sembuh. Maksud saya perempuan itu sembuh. Yesus menyadari ada sesuatu, ada kuasa keluar dari dirinya. Dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, Yesus kemudian bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Dan ternyata saudara-saudara, perempuan itu maju dengan gentar, dengan takut, gemetar, karena dia takut akan disalahkan. Ingat ya tadi situasinya ya saudara-saudara, seorang perempuan
di situasi seperti itu, sakit perdarahan berusaha menyentuh seorang laki-laki ya. Dia yang dipandang tidak suci menyentuh seorang laki-laki, bukan sembarang laki-laki tetapi Tuhan, guru, rabi pada saat itu, punya posisi khusus dan terhormat. Dia takut dan gemetar, tetapi Yesus menjawabnya dengan sungguh melegakan. Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan itu tersungkur mendekati Yesus, menceritakan segalanya dalam ketakutan, gemetar. Tapi Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah saudara-saudara sebuah dinamika beriman. Inilah saudara-saudara sebuah proses beriman. Inilah saudara-saudara sebuah tindakan manusiawi. Seorang manusia, dua manusia yang mencoba untuk meneguhkan iman dan pengharapannya di hadapan Allah. Keduanya saudara-saudara berada dalam krisis yang sama. Cara penyelesaiannya mungkin berbeda. Karena Yairus pada saat itu mendapati bahwa anaknya sudah mati. Yesus berkata, jangan takut dan percayalah. Akhirnya anak Yairus pun dibangkitkan. Jadi bukan kesembuhan yang diterima, justru kebangkitan. Peristiwa yang lebih besar, lebih utuh. Ini dua peristiwa di mana keduanya menghampiri Tuhan, tetapi Tuhan menyapanya dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan menyapanya dengan cara khas yang khusus, sesuai kebutuhan dan situasi yang dialami tiap pribadi. Apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Kata kuncinya menurut saya adalah saudara-saudara, baik Yairus maupun sang perempuan ini menyadari bahwa satu-satunya penolong, satu-satunya penyelamat adalah Sang Kristus. Jadi mereka berdua menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dalam krisis itu, dalam jalan buntu yang mereka alami, pada akhirnya mereka memahami bahwa Yesuslah yang menjadi sumber pengharapan mereka. Kadangkala saudara kita mengaku mempercayainya, tapi yang terjadi adalah sebuah rasa percaya, sebuah iman yang berlandaskan syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya saudara-saudara kalau udah mentok? Asal kehidupan kita baik, atau asal Tuhan mengerjakan sesuatu yang seperti kita bayangkan. Mengimani Tuhan, percaya kepada Tuhan berarti berserah penuh kepada Allah. Artinya kita menggantungkan kehidupan sepenuhnya kepada Allah. Kedua orang yang mengalami krisis ini, saudara-saudara, melakukan satu gestur yang sama. Pertama mendekati Yesus, yang kedua tersungkur. Tersungkur di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kata kuncinya adalah tersungkur. Sebuah gestur yang menunjukkan penundukan diri, kebergantungan penuh, pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Jadi, walaupun mungkin yang Tuhan lakukan tidak sesuai dengan bayangan kita pada akhirnya, seperti Yairus misalnya, dia bayangkan akan disembuhkan anaknya, tetapi ternyata dia mendapati anaknya sudah mati. Coba saudara kalau jadi Yairus, gimana perasaan saudara? Mungkin kita akan menyalahkan perempuan itu ya, saudara-saudara. Kenapa harus berhenti dulu? Misalnya. Tapi di situ di teks tidak diceritakan keberatan dari Yairus, justru orang banyak. Yairus tetap mengantar sang guru. Ketika Tuhan bilang, tenang, percayalah, diantarkanlah Tuhan Yesus. Kadang-kala proses beriman seperti itu, saudara-saudara. Proses kita melampaui krisis seperti itu. Urusan kita adalah tersungkur di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Dan kita melakukan bagian kita. Jadi yang lebih berkuasa itu Tuhan, saudara-saudara. Yang punya kedaulatan terutama itu Tuhan. Kadangkala kita sering ada jargon begini ya, saudara-saudara ya.
Uh, Let do the best, God do the rest. Jadi ya, lakukan yang terbaik, kamu lakukan yang terbaik, Tuhan lakukan sisanya gitu. Ya. Let we do the best and God do the rest. Ya. Jadi kita lakukan yang terbaik, Tuhan lakukan sisanya. Seolah-olah ini bagus ya saudara-saudara, tapi coba kita renungkan sebentar ya saudara-saudara. Apa nggak kebalik saudara-saudara? Harusnya Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik, kita lakukan sisanya. Siapa kita menyuruh Tuhan untuk melakukan sisanya? Yang terjadi kan seringkali Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik. Telah, akan, dan selalu melakukan yang terbaik menurut hikmat dan kebijaksanaan. Peran manusia apa saudara-saudara? Peran manusia melakukan sisanya. Peran manusia melakukan apa yang kita bisa dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Dalam krisis seringkali kita begitu saudara-saudara. Kita merasa, wih aku sudah melakukan yang terbaik Tuhan. Tolong perbuatlah sisanya. Kebalik saudara. Ya Tuhan, Engkau sudah melakukan yang terbaik, izinkanlah hamba untuk melakukan sisanya. Hal-hal yang bisa hamba lakukan dalam keterbatasan sebagai manusia. Itu kan yang terjadi dalam kisah ini, saudara. Yairus, perempuan tanpa nama itu, mereka melakukan apa yang mereka bisa. Dan mereka percaya bahwa Tuhan telah akan melakukan yang terbaik. Maka saudara jangan menyerah dalam krisis yang saudara hadapi, dalam pergumulan yang saudara hadapi. Milikilah iman sebagaimana Yairus dan perempuan ini. Iman yang begitu besar, sampai-sampai Tuhan pun begitu menghargai. Tunjukkanlah iman yang teguh, tak berubah dan tak terguncangkan oleh situasi dan keadaan apapun. Zaman yang kita hadapi, zaman yang penuh krisis. Saudara-saudara, hadapilah semua dalam keberserahan penuh kepada Allah. Proses beriman teguh ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Asal kita bersandar senantiasa kepada Allah. Berimanlah kepadanya dengan teguh dan yakinlah bahwa Allah telah, akan, dan selalu melakukan yang terbaik menurut hikmat serta kebijaksanaannya. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup GEF, Ada Rumah di Hati Bapa. Sebenarnya kau sudah tahu pencarianku buntu, tapi kau takkan pernah ragu, bukan kembali padamu. Musim yang berganti masih dia temani, selalu ada rumah di hati Bapa. Apapun terjadi, dia teman sejati, selalu ada rumah di
bisa-bisanya kita manusia. Dari mana awalnya sampai hilang arahnya, kita hanya kumpulan cerita. Musim yang berganti masih dia temani, selalu ada rumah di hati Bapa. Apapun terjadi, dia teman sejati, selalu ada rumah di hatimu. Musim yang berganti masih dia temani, selalu ada rumah di hati Bapa. Apapun terjadi, dia teman sejati, selalu ada rumah di hatimu. Terima kasih vokal grup GEF atas persembahan pujiannya. Saat ini saudara-saudara, mari kita menutup perenungan kita dalam doa. Ketika doa nanti, saudara-saudara, doa respon firman yang sebentar lagi akan bersama-sama kita panjatkan, saya memberi ruang kepada saudara-saudara di rumah untuk memanjatkan kepada Tuhan segala doa-doa dan permohonan saudara. Terutama apabila saudara saat ini berada dalam krisis atau pergumulan-pergumulan kehidupan, sampaikanlah itu kepada Allah, tersungkurlah di hadapannya, dan nanti kita akan bersama-sama menutupnya dalam doa. Kalau saudara-saudara beribadah bersama dengan keluarga atau orang lain, boleh untuk saling mendoakan, bercerita tentang pergumulan, keresahan yang saudara saat ini alami, dan bawa itu semua ke dalam doa. Saudara bisa menjeda sejenak video ibadah ini dan kemudian melanjutkannya setelah saudara selesai berdoa dan menyatakan segala permohonan, pergumulan ataupun kerinduan saudara kepada Allah. Mari kita datang ke hadapannya, saudara-saudara, mari kita tersungkur di hadapan dengan kesadaran penuh bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Kristus yang merangkul dan mendekap kami dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan bila pada hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana menghampiri Engkau, bagaimana beriman kepadamu ya Tuhan, terutama di saat-saat krisis dan pergumulan yang kami hadapi. Kini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, ingin menyatakan segala ungkapan hati kami ya Tuhan. Mungkin saat ini kami tengah menghadapi krisis atau pergumulan yang teramat berat dalam kehidupan kami. Sebagaimana Yairus dan sang perempuan tanpa nama itu, kami tersungkur di hadapan-Mu ya Allah, memanjatkan, menyampaikan segala permohonan kami kepadamu. Saya mempersilahkan saudara-saudara untuk menyatakan pergumulan dan segala hal yang ingin saudara sampaikan kepada Tuhan. Demikianlah ya Tuhan segala doa-doa kami. Demikianlah ya Tuhan pergumulan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk beriman teguh kepadamu. Apapun badai kehidupan yang kami alami, situasi apapun yang kami hadapi, kiranya itu semua tidak sekalipun menggoyahkan iman kami kepadamu ya Allah. Justru kami semakin mendekat kepadamu dari hari ke hari. Tolonglah kami ya Allah dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Doa ini ya Tuhan
kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan, dan hiduplah dengan beriman teguh kepadanya, dan Tuhan akan senantiasa menuntun dan menguatkanmu dalam peziarahan yang engkau alami di dunia. Kini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu.